perbuatan baik atau jelek? Iya, boleh. Besok ya Zid, ya boleh lagi lempar-lempar ke teman-teman saya. Ya Zid harus minta maaf. Besok kan minta maaf. Minta maaf sama teman-teman ya. Dan juga minta maaf sama Bumike kalau ya Zid tidak akan mengulangi perbuatan itu ya. Mau minta maaf nak? Nah, tapi nggak boleh diulangi lagi perbuatan itu ya. Perbuatan baik ya nak. Soalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas saya yaitu tentang budaya positif, yaitu modul 1.4. Di sini ada kontennya itu budaya positif ini ada 7. Yang pertama itu disiplin positif, kedua motivasi perilaku, yang ketiga kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segi 3 restitusi, yang keempat perubahan paradigma. Di sini saya waktu kemarin mengambil itu segi 3 restitusi, yaitu tentang kasus yang dilakukan sama anak, yang ada di anak itu tentang anak. Saya mengambil kasus Nike melapor kepada saya, bilang sama Nike kalau ada salah satu anak melempar temannya dengan sendal. Lalu Nike anak itu saya panggillah ke ruangan saya dan saya menasihati anak tersebut. Yaitu ada 2 kasus. Yang pertama itu, yang kedua yaitu anak yang tidak memakai seragam lengkap, yaitu pakai hari Jumat pakaian muslim. Dia anak kita akan namanya tidak memakai topi. Nah, selanjutnya di sini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Coba Ibu ada lakukan itu tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Coba Ibu kepalkan salah satu tangannya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang di tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Coba membuka kepalan tangan teman Anda. B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menetawari Anda. Ruang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, pertanyaan normatif di sini, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Itu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Selanjutnya sini disiplin positif. Itu disiplin di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan sebuah pergeseran cara pandang kita mengenal aktivitas belajar. Teori kontrol telah merubah cara pandang kita tentang aktivitas belajar. Nah, di sini ada stimulasi respon dan juga teori kontrol. Di sini stimulasi respon itu adalah
kebutuhan kita sama. Kedua itu kita mencoba mengubah pandangan orang agar sama dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat menciptakan masalah. Yaitu intinya itu teori kontrol, yaitu kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku mempunyai tujuan, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang kedua yaitu disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan cara diri untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan motivasi internal. Disiplin dapat digunakan sebagai kontrol diri karena membuat kita belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia, mengacu pada nilai yang dianut seseorang. Nilai kebijakan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nah, yang B-nya yaitu disiplin positif, ada tujuannya. Di sini tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu menurut KHD ini adalah Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-defense, yaitu kita sendiri yang melakukan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebaik jikalau kita tidak cakap melakukan self. Wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan Mikela ulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tujuan media dan penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yaitu yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Buria, apa itu Buria? Nilai-nilai kebajikan ini mandiri. Apa lagi Buria? Integrasi. Apa lagi? Ya. Oh ya. Itu adalah nilai yang sekarang Bu Nora, yang ini. Apa lagi Bu Nora? Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keinginan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Di sini petunjuk seumur hidup dalam keterampilan hidup. Ini adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kalau petunjuk hidup, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi. Kalau kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki cara humor, beraktif, berinisiatif, integratif, permasalahan, sumber, pengetahuan, tanggung jawab, pemahaman. Di sini ada Zalford Obsession Interest, yaitu suara hati, kontrol diri,
rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang mempunyai alasan. Diane Rosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Coba Ibu Desi, apa itu? Yang pertama motivasi perilaku. Apa ini yang pertama Ibu Desi? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan membawa pengaruh secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan bila tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi bersifat internal. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan, alasan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dari orang lain atau imbalan. Motivasi bersifat internal. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi bersifat intrinsik. Betul. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan tanpa melalui kesepakatan, dapat berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Seperti peraturannya adalah kamu harus. Nah, yang kedua itu konsekuensi. Suatu terencana sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Murid mengetahui apa yang akan diterima jika melanggar aturan, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, seperti apa peraturan, mampukah kamu melakukannya. 3. Restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, seperti apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada murid. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, mengajak murid merefleksi apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga dapat menjadi yang lebih baik. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang telah mereka pilih dan belajar untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ciri-ciri yang membedakan restitusi dengan program disiplin lain adalah restitusi bukan menembus kesalahan namun belajar. Yaitu dari kesalahan restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya itu restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Seperti ini ada identitas gagal, yaitu di sini identitas gagal adalah hukuman. Di sini ada identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini ada sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Di sini kita harus identitas gagal ini hukuman, di mana kita seorang guru tidak boleh menghukum anak. Nah, tuh. Kalau identitas suksesnya itu disiplin, konsekuensi, restitusi.
negatif, netral dan positif. Di mana itu negatif itu awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Tuh. Di netral lakukan apa yang saya katakan. Kalau yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi ya ini ada lagi keyakinan kelas. Kemarin saya di keyakinan kelas sama anak-anak kami membuat keyakinan kelas yaitu membuat peraturan yang ada di kelas kita. Jadi ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah di sini nilai kebaikan universal merupakan suatu keyakinan untuk keselamatan dengan nilai kebajikan akan membuat kita lebih dalam kita akan lebih tegak dari hanya sekedar mematuhi aturan saja. Begitupun dengan siswa, mereka akan lebih termotivasi. Nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas kita dapat melakukan negatif menjadi positif seperti negatif jangan berlari di kelas atau koridor, positif berjalanlah di kelas atau koridor. Contohnya keyakinan kelas itu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Selanjutnya itu berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Di sini keyakinan kelasnya itu setiap anggota kelas perlu belajar. Kedua itu setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasakan aman. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, Bu Nora, ini apa yang pertama Bu Nora? Penguasaan, ya penguasaan. Kalau Bu Ria ini apa? Kasih sayang yang diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Bu Yanti, ini apa Bu Yanti? Mana Bu? Yang ini kebebasan. Dan ini Kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu ada lagi kebebasan, kesenangan. Berarti anak-anak ini membutuhkan ini ya Ibu? Apakah anak-anak membutuhkan ini? Ya. Berarti anak membutuhkan kebutuhan dasar yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan dasarnya itu. Yang pertama itu penguasaan. Nah, penguasaan di sini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan otak, diselenggarakan dan memiliki rasa harga diri. Itu yang kedua itu bertahan hidup. Di mana bertahan hidup di sini adalah bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan, psikologis, kebutuhan dan perasaan aman. Itu lagi kasih sayang yang diterima, kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini ada kebebasan lagi itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya itu kesenangan bermain dan tertawa. Di sini lebih mengisi kuesionernya itu kalau kasih sayang itu 1 sampai 10, kalau kekuasaan 11 sampai 20, kalau kebebasan 21 sampai 30, kesenangan 31 sampai 40. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Di mana 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di mana sini penghukum adalah bersifat menekan anak, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dari jauh, dan jari menunjuk dan menghadik menjadikan siswa marah, dendam dan agresif. Itu kalau bersifat
penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, situ suara lebih lembut. Namun membuat tidak nyaman, bersalah dan rendah hati. Hasil yang didapatkan, murid merasa bersalah, gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Murid bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Itu teman. Kalau di teman itu nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasil murid merasa senang dan akrab dengan guru, namun murid tergantung pada murid tertentu. Kalau pemantau itu mengawasi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, mengadakan perhitungan, catatan data, nada suara, datar, dan bahasa tubuh formal. Hasil murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, murid dibuat tidak nyaman dan guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Kalau manajer itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar menekan solusi dari permasalahan sendiri. Nada suatu harus bahasa tubuh tidak kalah kaku dan mendekat pada murid. Di sini ada segitiga restitusi. Mana ini segitiga restitusi itu ada, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, yaitu selanjutnya itu di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari situ itu yaitu nilai kebijakan universal, yaitu ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 kontrol, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar, kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Bagaimana ibu-ibu? Apa ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan yang kita sampaikan tadi, materi yang kita sampaikan tadi? Berarti Bu ya, Ya, kita ya. di dalam kelas berarti kita mempunyai berarti kesepakatan berarti Ya. di dalam kita melakukan pembelajaran nanti dengan anak-anak. Ya. Jadi kita guru memberikan kesepakatan itu, nanti anak yang menjalankannya bersama kita. Ya. Itu adalah kesepakatan kelas. Ada lagi ya Ibu yang lain mau bertanya? Sedikit ya Bu, tadi di awal Ibu menerangkan kalau ada situasi yang temannya melempar, kemudian tuh anak menangis, bagaimana caranya kita untuk menenangkan anak ini dan juga anak yang melemparnya. Ya, kalau itu kita panggillah anak yang melakukan melempar temannya tadi. Kita bertanya kepada anak mengapa dia melempar temannya itu, dan bagaimana kita menenangkan anak tersebut supaya dia tidak menangis. Kita panggillah anak ini ke ruang kita tanya apa permasalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Gitu. Bagaimana Bu? Hanya kita tanya saja Bu. Kita tanya permasalahannya itu, mengapa? Misalnya kan kemarin saya paparkannya itu si masalahnya itu Yazid melempar Humaira dengan sendal, lalu Humaira ini menangis. Nah, saya peluklah Humaira tersebut. Mengapa Humaira sampai menangis seperti itu? Dia bilanglah sama Humaira, tadi Humaira dilempar sama Yazid Bu. Kenapa dilempar sama Yazid? Ya ditanyalah sama ibu guru, menanya sama Yazid. Bu panggillah Yazid sama Humaira ini, Bu tanyalah dia, mengapa Yazid melempar Humaira? Bukan Bu, kata Yazid, Yazid melempar ada kupu-kupu yang terbang, lalu dilempar sama Yazid ke dalam Humaira, katanya. Seperti itu. Kita kalau Humaira yang menangis itu, kita supaya dia tidak menangis, kita peluklah dia Humaira. Dan Yazid, kita menyuruh Yazid untuk meminta maaf dan bersalaman kepada Humaira. Ya. Bagaimana Ibu, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.